Sebelum kita mulai videonya, jangan lupa kalian tekan tombol subscribe dan jangan lupa untuk aktifin notifikasinya ya guys. Karena subscribe itu gratis. Yuk, langsung kita masuk aja ke videonya. Oke guys, welcome back to my channel. Jadi seperti yang kalian tahu ya, di beberapa saat lagi hero dari Summoner atau kelas Summoner ini akan dirilis di BNS Official ya. Jadi di BNS Korea ini dia udah lengkap dari hero dari kelas Assassin, Blade Dancer, dan semua kelas yang belum ada di BNS Official di server Eropa dan Asia ini belum ada, baru khusus di Korea. Oke, sebelum gue masuk ke videonya, gue pengen minta kalian untuk support channel ini terus dengan cara subscribe, like, dan share. Hanya itu aja sih. Oke, langsung masuk aja ke videonya. Jadi Summoner ini keturunan dari Raslin yang sebelumnya itu adalah Force Master. Jadi kalau kalian pilih ras Summoner, udah jelas kalian bisa dapetin pet si kucing ini ya. Jadi untuk pet kucingnya ini punya statsnya sendiri dan punya kostumnya sendiri juga. Kita lihat di sini ya, kostumnya ini ada sendiri juga. Nah, dia punya kostum sendiri seperti ini ya. Wah, cute banget anjir yang ini. Oke, langsung masuk aja. Summoner ini jatuhnya ke ras kelas tipe healing, tipe healing area, tipe damage area, dan jatuhnya juga tipe maksud gua masuk ke tipe support dan attack. Untuk skill-skillnya di sini sama seperti sebelumnya, seperti hero-hero yang lain. Dan di sini ada skill efek baru. Nanti kalian akan tahu di next update ya. Itu untuk penjelasan lainnya. Untuk skill yang itu nanti karena butuh book skill tipe legendary untuk nge-unlock skillnya tersebut. Untuk Summoner ini masuk ke kelas tipe support dan attack. Dia bagus untuk tim. Kemudian yang harus ditingkatkan dari kelas Summoner ini adalah piercing dan akurasi critical damage ya. Kita masuk ke penjelasan berikutnya. Untuk skill-skillnya sendiri ini enak banget kayak Force Master ya, dia attack damage jarak jauh. Langsung aja kita tes ke monster ya. Oke, kita udah sampai di Razor Wing Basin. Gue mau kasih lihat skill-skill dari Summoner ya. Oke, kita langsung bahas aja ke skill pertamanya ya. Di sini bukan skill sih, ini normal attack-nya. Di normal attack ini, di sini artinya adalah nama skill ini adalah biji dandelion. Menyerang dengan melempar bunga dan serangga. Kerusakannya 88,9% dari kekuatan serangan dan mengeksploitasi 10% kehidupan musuh. Jadi normal attack-nya itu seperti ini. Jadi dia melemparkan biji dandelionnya seperti itu ya. Oke, kita langsung masuk pertama. Di skill yang pertama ini ada mencegah serangan dari target menyerang, mengurangi kerusakan yang diterima oleh caster sebesar 15% dan mengurangi panggilan. Oke, jadi di sini untuk skill yang kucing ini dia bisa mengurangi damage yang diterima ya. Dia jatuhnya seperti ini. Oke, jadi seperti itu aja ya skill dari skill satunya ya. Oke, langsung aja kita masuk ke skill yang kedua. Di skill yang kedua ini artinya adalah menembakkan tumpukan rumput hangat di depan Anda dan menyerangnya, merusak 254% daya serangan dan meningkatkan kemungkinan fatal caster sebesar 15% selama 10 detik. Langsung aja kita coba ke skill keduanya. Oke, jadi seperti itu, kayak ada rambatan dari ini ya, rumput jalar ya, rumput liar gitu ya. Kita masuk ke skill yang ketiganya. Di skill ketiganya ini ada namanya tawon. Penjelasan dari skillnya, menyerang dengan mengirimkan tawon ke musuh 330,2% kerusakan serangan dan 15% peningkatan kerusakan caster selama 10 detik. Oke, kita langsung coba aja ke monsternya ya. Oh, dia ngelemparin tawon seperti itu ya. Kayak ada tawon langsung nyerang maju kayak gitu. Langsung kita masuk ke skill keempatnya ya. Skill keempat ini ada kayak gambar kucing. Di skill yang keempatnya ini, nama skillnya itu adalah buru-buru. Memanggil gerakan cepat ke musuh dan menyerang 4 kali dari kerusakan serangan. Dan mengejutkan mereka selama 3 detik. Langsung kita coba aja ke monsternya ya. Wow, kucing kita langsung maju ya. Jadi untuk skill 4-nya ini kita kayak nge-summon musuhnya itu langsung ke depan monsternya ya. Cukup sakit ya. Kita coba sekali lagi. Nah, kalian lihat, kita cukup diam aja, biarkan monsternya ini yang ngehajar.
Wah gila, keren. Langsung kita masuk ke skill yang berikutnya ya. Di sini ada skill ultimate, maksud gua skill sebelum ultimate. Di skillnya ini, nama skillnya ini adalah pohon anggur duri ganda, meluncurkan tumpukan besar tanaman ke depan untuk menyerang 976% dan kerusakan sebesar 30%. Langsung kita coba aja ke monsternya ya coy. Kita lihat. Wah, langsung mati nggak tuh? Kalian lihat, langsung mati monsternya ya. GG banget skill dari summoner ini. Kemudian kita langsung masuk ke tahap skill selanjutnya ya. Di tahap skill selanjutnya ini ada namanya skillnya ini adalah biji dandelion. Efek biji dandelion selama 6 detik mengurangi kerusakan yang diterima oleh caster sebesar 10% selama 5 detik. Oke, jadi ini lanjutan dari kucing yang ini. Itu mengurangi serangan yang diterima selama 10 detik ketika kalian menggunakan biji dandelion ini. Nah, ini dia efek buffnya ada di atas kepala kalian. Jadi di sini adalah summonernya dan kalian bisa ganti nama summoner kalian di sini ya. Kita masuk ke lanjutan skill yang keduanya. Di sini penjelasan dari skill menghasilkan duri yang tajam dan untuk merusak musuh. Kerusakan dibagikan. Langsung kita coba aja ke monsternya ya. Kita pakai skill 1 dulu. Aduh, di sampah coy. Nggak ada monster lagi, astaga. Oke, kita coba langsung 1, 2. Oke, jadi seperti itu ya. Lalu di sini kita masuk ke skill yang lanjutan dari tawon yang berikut yang tadi ya gue jelaskan itu ya. Lanjutan dari efek skill tawon ini di sini ada nama skillnya itu sinar matahari, tembakan cahaya yang menyilaukan dalam garis lurus untuk menyerang musuh 5 kali, kerusakan 90% dari kekuatan serangan. Kita coba langsung aja ke musuhnya. Lanjutan dari tawon. Sakit banget. Oke, jadi seperti itu ya, kayak laser gitu ya. Oke, langsung aja kita masuk ke penjelasan skill yang berikutnya. Di skill yang berikutnya ini, nama skillnya itu adalah unggah. Penjelasan dari skillnya adalah serangan lompatan kuat summoner memberikan 380% dari kekuatan serangan summoner dan meluncurkan musuh ke udara. Jadi ini untuk CC, menerbangkan musuh ke udara. Kita coba langsung aja ya. Dari skill ini, oh bukan yang ini, salah. Kita bunuh dulu aja. Nah yang ini, menerbangkan musuh ke udara, lanjutan dari skill yang enak banget ya pakai summoner. Jadi kita tinggal suruh kucingnya aja untuk menerbangin musuhnya ke udara, lalu kita bully dia di udara. Kemudian kita masuk ke penjelasan skill yang berikutnya. Di sini nama skillnya adalah cheese nut. Penjelasan skillnya adalah setelah mengumpulkan energi cheese nut, serangannya merusak 460% kekuatan serangan dan memberikan musuh efek bleeding selama 15 detik. Oke, jadi langsung aja kita coba ke skillnya ya. Di sini 1, 2, nah ini dia udah keburu mati. Nah seperti itulah. Lalu kita masuk ke skill berikutnya. Di skill berikutnya ini penjelasannya ada summoner memukul musuh dengan palu 320% kekuatan attack panggilan dan menjatuhkannya selama 3 detik. Jadi untuk skill palunya ini bisa menyebabkan efek knockdown ke musuhnya. Kita coba langsung aja. Nah, musuhnya jatuh, langsung kita kasih combo. Sekarang kita masuk ke penjelasan skill berikutnya. Di sini nama skillnya adalah padak-padak. Penjelasan skillnya memanggil 3 musuh untuk menyerang musuh secara tajam di udara. Kerusakan 170% dan memanggilkan serangan. Ini lanjutan dari summon yang tadi itu ya. Kita langsung coba aja ke monsternya. Kita panggil musuhnya, terbangin ke atas. Langsung dihajar di atas udara seperti itu ya. GG ini summoner kelas yang paling GG dengan dibantu oleh kucing ya. Kemudian kita masuk ke penjelasan berikutnya. Di sini ada nama skillnya itu penyerapan kemuliaan pagi. Nah penjelasan skillnya goyangan morning glory dari sisi ke sisi untuk menyedot energi musuh 5 kali. 120% dari kerusakan daya serangan dan 10% eksplorasi kehidupan. Kita langsung coba aja ke monsternya. Oke. Nah, di sini kita coba langsung skillnya ini. Katanya kayak menyerap musuh gitu ya. Oh, jadi bisa nge-heal gitu ya, kayak muter-muter. Entah ini skill area atau bukan. Gue belum coba untuk party. Jadi skill lanjutan dari skill yang ini untuk healing. Bisa lifesteal gitu. Kita langsung masuk ke penjelasan dari skill yang berikutnya. Di skill yang berikutnya ini, memanggil musuh yang telah dipanggil ke bawah, memasuki postur penindasan selama 3 detik dan memberikan 5 goresan, merusak 100% dari kekuatan serangan pemanggilan. Langsung kita coba aja ke skillnya langsung ya. Oke, langsung aja 1,
Oh, nggak bisa kalau udah mati ya musuhnya. Kita harus cari ke monster yang darahnya lebih banyak ya. Nah, ini dia nih. Kita tunggu cooldownnya. Oke, jadi 1. Astaga. Oh, jadi bisa efek ini join kalau itu. Nah, ini. Oh, jadi kayak muter-muter deh ya, seperti itu. Sekarang kita masuk ke skill utility-nya. Di skill utility-nya ini, yang pertama, nama skill ini adalah merambat. Penjelasannya adalah kerusakan berkelanjutan 308,2%, kerusakan dari daya serang dan zona penambangan dan yang mengurangi kecepatan gerakan ya selama 5 detik. Oke, langsung kita coba aja langsung ke monsternya ya untuk skill yang merambat ini. Oke, jadi seperti itu. Kemudian sekarang kita masuk ke skill yang berikutnya. Di sini penjelasan skillnya melemparkan sabuk sari, kerusakan berkelanjutan setiap detik, zona pollen yang merusak 462% daya serangan selama 5 detik, dan juga mengurangi kerusakan yang diterima oleh caster sebesar 10% selama 5 detik. Jadi di skillnya ini bisa mengurangi damage yang diterima kepada summoner ini sebesar 10% selama 15 detik. Cukup lama ya, 15 detik. Langsung kita coba pakai aja ke monsternya ya. Langsung mati pastinya. Oke. Jadi skillnya hanya seperti itu. Kayak ada efek snow di atasnya setelah dipakai ya. Sekarang kita masuk ke penjelasan skill yang berikutnya. Di utility masuk ke skill yang kucing ya. Di sini nama penjelasan skillnya adalah bersorak, mengembang anggota partai sekitar 30 meter dengan tongkat untuk mengembalikan vitalitas sebesar 4% dari kesehatan maksimum setiap detik dan meningkatkan kerusakan sebesar 15% selama 10 detik. Oh, jadi dia bisa heal satu party sebesar 4% dan meningkatkan damage sebesar 15% ya di sini maksudnya. Oke, langsung aja kita coba ke skillnya langsung ya. Di sini bisa heal katanya. Oke, kita pakai ultimate-nya. Kita langsung pakai ini. Oke, jadi seperti itu ya. Meningkatkan defense dan menambah attack dan heal satu party. Wah, gila, ini paket lengkap ini hero ya. Sekarang kita langsung masuk ke skill yang berikutnya. Di skill utility yang berikutnya di sini adalah penjelasannya menyerang musuh dengan meniup lebah emas ekstra besar, merusak 1524% daya serangan dan meningkatkan kerusakan sebesar 10% selama 15 detik. Langsung kita coba ke monsternya aja ya. Kita klik skillnya, langsung mati. Nah, ini dia ultimate-nya. Wah, udah kayak bom itu lebahnya. Sakit banget, langsung mati juga musuhnya ya. Oke, jadi itu adalah penjelasan dari utility-nya ya. Sekarang kita masuk ke normal attack-nya. Di sini untuk normal attack-nya, kalau dari menurut translate, serangan dasar dengan sikap mematikan dan memancarkan energi panas bunga matahari, 222% kerusakan dari kekuatan serangan. Ini sama kayak Force User yang sebelumnya. Kalau Force User lemparin es api ke bawah gitu ya. Kalau ini seperti ini ya. Nah, seperti itu. Lemparan bunga matahari ya, kayak gitu. Oke, jadi untuk kombonya di sini kalau gua lebih milih untuk pakai skill yang kucing dulu karena di sini bisa menyebabkan efek CC ke musuh. Setelah pakai efek CC, musuhnya jatuh, terus diterbangin ke atas, musuhnya pakai tambal untuk dodge satu kali yang ke atas ataupun ke bawah. Langsung kalian serang pakai skill yang ketiga dan keduanya yang merambat ini. Yang ini. Lalu setelah itu baru kalian keluarin skill utility-nya. Kalian setelah keluarin skill utility-nya, kalian pakai buff yang ada di skill 4 ini. Yang cooldown, masih cooldown. Lalu kalian pakai skill 1. Lalu skill yang ketiga ini yang rumput, baru kalian kasih bomb ke skill utility-nya. Itu dijamin langsung mati musuhnya ya. Nah, kalau misalkan musuhnya jatuh, kalian kasih skill ini, pembalasan. Jadi dia bisa langsung attack dari atas untuk menambah damage kalian. Oke, jadi gameplay dari Summoner dan penjelasan skillnya seperti itu. Oke, sekian penjelasan dari kelas Summoner yang akan rilis nggak lama lagi di official BNS. Next, gua akan review untuk skill dari Blade Dancer dan Assassin nih. Thank you yang udah nonton, support channel ini terus, dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan share-nya. Thank you.
for watching, see you dan goodbye.